I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa Jufri, kelas E Ilmu Pemerintahan semester 2, NIM 0910 5803 22068. Baik, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah pengantar statistik sosial. Dalam statistik sosial terdapat 4 pembahasan, yaitu yang pertama pengertian statistika, yang kedua pengertian statistik, yang ketiga pengertian data, dan yang keempat klarifikasi data. Baik, pengertian statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana data atau angka tersebut dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis untuk menghasilkan sebuah informasi yang bisa digunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Sedangkan statistik adalah sebuah kumpulan data atau angka atau sebuah informasi. Selanjutnya, pengertian data. Data adalah catatan atau informasi-informasi atas kumpulan fakta. Baik, selanjutnya yaitu klasifikasi data, terbagi atas 5, yaitu yang pertama sumber data, yang kedua cara memperolehnya, yang ketiga waktu pengumpulan, yang keempat jenis data, dan yang kelima yaitu sifat data. Baik, yang pertama itu sumber data. Sumber data terbagi menjadi 2, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal adalah data yang menggambarkan situasi atau kondisi pada suatu organisasi secara internal. Sedangkan data eksternal adalah data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi. Adapun contoh data internal dan data eksternal, yaitu contoh data internal adalah laporan keuangan, email pribadi, data perusahaan, dan sebagainya. Sedangkan data eksternal yaitu seperti surat kabar, statistik pemerintahan, dan media massa. Baik, selanjutnya saya akan memperlihatkan grafik contoh data internal, yaitu penjualan baju dari bulan Januari, Februari, Maret, April hingga Mei. Kemudian contoh data eksternal yaitu jumlah siswa yang ada di SD Negeri 6 Macoromanie, dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai kelas 6. Banyaknya siswa perempuan dan siswa laki-laki. Baik, kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu cara memperoleh data. Terbagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber pengguna data. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diterima atau diambil dari masa lalu dengan penelitian terlebih dahulu. Contoh data primer dan data sekunder yaitu data primer, contohnya Kabupaten Tulungagung memiliki produksi jagung hingga 25 ton per tahunnya. Sedangkan contoh data sekunder yaitu pada tahun 2015 Indonesia mencapai 10% jumlah pengusaha dari keseluruhan penduduk. Baik, saya akan memperlihatkan grafik contoh data primer, yaitu data smartphone display yang pilihan konsumen. Di sini terdapat 4 pilihan smartphone display, yaitu merek iPhone, Oppo, Vivo, dan Realme. Di sini diperlihatkan berapa jumlah konsumen yang menginginkan smartphone tersebut. Sedangkan contoh data sekunder yaitu data BPS yang terbagi yang menjadi 3 tabel, yaitu migras, non migras, dan jumlah.
Baik, poin selanjutnya yaitu waktu pengumpulan. Waktu pengumpulan data itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama data cross seksional, yang kedua data time series, dan yang ketiga data panel. Data cross seksional adalah yaitu jenis data yang dikumpulkan dengan mengamati banyak subjek, seperti penilaian individu, negara, wilayah, atau perusahaan pada suatu titik atau periode tertentu. Yang kedua yaitu data time series atau data rangkaian titik data yang diindeks atau terdaftar atau dibuat grafiknya dalam urutan waktu. Selanjutnya data panel yaitu data dari gabungan data cross seksional dan data time series. Baik, saya akan menampilkan tabel contoh data cross seksional sebagai berikut. Ini bisa dilihat dari banyaknya siswa, kelas, jumlah, banyaknya siswa laki-laki, perempuan. Baik, kita pindah ke contoh data time series, yaitu data per tahun, penggunaan terbuka, pengangguran terbuka, jumlah penduduk, upah minimum provinsi, dan lain-lain. Kemudian contoh data panel yaitu jumlah jiwa atau orang per tahunnya, pendapatan, dan usia. Selanjutnya yaitu macam-macam data terbagi menjadi 2, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif itu sendiri adalah angka-angka, sedangkan data kualitatif yaitu berisi kalimat atau kata. Baik, contoh data kuantitatif yaitu termasuk pada data suhu, berat badan, tinggi badan, usia, nilai, jumlah penghasilan, dan sebagainya. Sedangkan data kualitatif yaitu data seperti hasil wawancara dan banyak sebagainya. Baik, sekarang kita melihat grafik contoh data kuantitatif yaitu berat badan siswa kelas 6 bulan Mei 2018. Selanjutnya contoh data kualitatif yaitu data warna favorit siswa, seperti beberapa siswa yang memilih merah, abu-abu atau biru, kuning, dan lainnya. Selanjutnya yaitu sifat data. Sifat data terbagi menjadi 2, yaitu data distrik atau data yang nilainya adalah bilangan asli, dan yang kedua yaitu data kontinu. Data kontinu ini merupakan nilai yang ada pada interval tertentu atau ada pada nilai yang satu kenilaiannya. Nilainya bisa berupa pecahan. Baik, saya akan memberikan contoh sifat data, yaitu yang pertama data distrik. Misalnya jumlah data kelas 5 ada 25 orang. Dan data kontinu yaitu beberapa data kontinu seperti tinggi badan, berat badan, waktu, suhu, dan lain-lain. Baik, itulah tadi pemaparan dari saya tentang pengantar statistik sosial. Dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.